mandiri ya. Tadinya sih saya dari pegawai Mbak. Malah awalnya itu nggak ada pikiran sih, karena pas banget zamannya COVID ya. Nah itu kebetulan para pekerja kan agak sulit ya. Pernah sih ketika main usaha cuma nggak tahu mulai dari mana gitu ya. Terus cuma karena faktor kepepet kita cobalah jualan ini. Ya awalnya sih nggak berjalan bagus gitu ya. Tapi ya coba, tapi kan ya cobalah proses aja, lama-lama lebih enak ya usaha itu, lebih kita yang ngatur sendiri gitu. Tapi sebenarnya lebih capek di waktu karena ya waktunya lebih ekstra dari awal. Tapi setelah berjalan ya enaknya ya mungkin kita bisa ngatur sendiri alurnya. Bagaimana kondisi permintaan ayam geprek di lokasi kita? Apakah permintaannya meningkat atau lurus saja atau Awalnya kalau untuk sekarang itu lebih grafiknya ya dari tahun-tahun kemarin tuh sedikit naik turun, ataupun ya mungkin katakan ya naik turun lah, tergantung karena di sini marketnya itu kan lebih banyak anak kuliah. Nah, ketika anak kuliah itu ramai ya itu meningkat. Tapi ketika anak kuliah itu satu libur kadang sampai 3 bulan itu bisa menurun lah sekitar 40-50%. Sama bulan puasa juga paling banyaknya pesanan buat takjil. Terus sama ya pas saya buka di sini tuh ada beberapa warung geprek yang belum buka, belum ada, itu mah rame. Tapi ketika mungkin ada yang bilang tuh itu rame ya warung geprek, dan mungkin gampang di aplikasi mereka buka, akhirnya ya mungkin potongan kuenya terbagi-bagi. Jadinya pecah. Bapak di lokasi untuk berjualannya di Jalan Jadar? Ya, karena saya ngelihat ramai ya, ramai terus ya banyak ya, menurut saya potensinya tuh lebih bagus lah. Pernah saya mencoba untuk tempat-tempat lain ya yang lebih ramai ya di sini lah yang saya bisa bertahan. Bapak pernah berpikir nggak kalau mungkin strategi jangka panjangnya untuk mengembangkan usaha ini pokoknya membuka cabang di tempat lain? Nah, bahkan saya pernah nyoba juga udah buka cabang di 1-2 tempat, tapi versi yang kecil-kecil ya. Tapi akhirnya nggak berjalan sih, tetap di sini lagi karena ya mungkin pemilihan tempatnya yang kurang pas, ya nggak masuk lah targetnya gitu. Tapi tetap pengen ada untuk buka cabang tuh tetap pas, pengen ada. Tinggal nyari tempat yang tepat sama ya modal yang pas juga. Kembali lagi ke situ. Kira-kira modal untuk bikin usaha yang geprek ini berapa nih Pak kalau boleh tahu? Tergantung konsep sih Pak. Konsepnya kita mau konsep seperti apa gitu. Ya kalau konsepnya untuk pinggir jalan kaki lima, ya itu bisa di bawah 10. Dan kalau konsep-konsep kiyosan kayak gini, itu bisa sampai ya 40 ke atas, tanpa kontrakan, sama barang-barang, properti semuanya gitu. Terus ya kalau konsepnya juga sama pegawai beda lagi akhirnya. Ya mungkin sih, itu kan ya paling ada hitungannya juga lah. Untuk jualan di sini apakah ada resiko-resiko yang Pak kayak kan sekarang banyak pesaing ya? Nah, Resiko kita gimana? resikonya itu biasanya saya sih kalau masalah rasa itu saya nggak takut ya. Menurut saya ya udah banyak juga yang alhamdulillah kalau masalah rasa lebih jago lah, banyak yang cocok. Tapi kadang yang susah dipungkiri itu resikonya itu pengen itu kalau main harga. Nah, banyak yang ya kadang kan zaman sekarang ya banyak itu mungkin anak kos anak lain tuh makan yang penting kenyang gitu ya. Nah itu mungkin ya akhirnya mereka yang pilih harga yang 1.000-2.000 lebih berbeda, yang penting ini harga sana.
pikir namanya market pasar itu pasti ada lah. Langganan tuh pasti akan terpecah menjadi sekiannya itu mana gitu. Ada namanya langganan promo, ada namanya langganan yang limited dari rasa, ada yang pengennya murah tuh ada. Nah itu akan terpecah dengan sendirinya. Terus ketika kita membangun PSH di sini, respon masyarakat sekitar pada kehadiran Bapak di sini gimana? Apakah di sini kalau ada yang seperti tidak kita karena itu kan akan menambah pesaing juga antara satu sama lain. Kalau responnya waktu saya di sini tuh paling cuma ada yang kayak Popeye, sama yang agak jauh ya. Jadi menurut di sini saya belum ada pesaing dan saya baru gitu ya, untuk jarak dari berapa sekian meter gitu. Itu lebih positif sih. Banyak mereka yang ya akhirnya beli, apa ada yang pertemuan arisan, buat cara-cara RT gitu ya. Ini responnya positif lah. Kalau bikin usaha makanan seperti ini kan pasti banyak pembuat yang datang dari masakan kita nih, kayak minyak goreng, terus air cucian. Solusinya adalah mengolah gimana? Kalau limbah itu saya paling limbahnya itu cuma limbah tepung. Limbah tepung itu biasanya saya kasih buat pakan ternak. Kalau limbah minyak itu biasanya ada yang nabung. Nah, katanya sih buat biosolar atau buat apa itu diolah lagi oleh mereka. Jadi untuk sebagian bahan baku yang Bapak perlukan itu ngambil ke supplier atau belinya di pasar setiap hari? Saat ini masih pasar kecil. Bagaimana Bapak dapat mendefinisikan bahwa usaha Bapak ini berhasil dalam 1 sampai 3 tahun ke depan? Menurut saya sih usaha yang berhasil, ya mungkin berhasil itu kan ya persepsi orang berbeda-beda mbak ya. Maksudnya ada yang mungkin meledak, punya apa. Cuman kalau standar saya itu usaha yang berhasil itu mungkin ya saya bisa bayar kontrakan, modal juga tetap ada berputar, kebutuhan saya juga misalnya yang pokok terpenuhi. Nah, itu udah standar saya itu udah semakin berhasil, tinggal meningkatkan aja. Dari situ, cuman kalau untuk pengen meledak lagi ya mungkin ya harus ada pengembangan tempat, ya misalnya menu semuanya tuh ya mungkin